Nama saya Hendrati Sri Kristianingsih, usia saya 59 tahun. Domisili saya ada di Kompleks Perumahan Bumi Singgil Permai, RT 1 RW 13, Karanggeneng, Boyolali, Jawa Tengah. Ibu, ide awalnya membuat cabai olahan cabai ini seperti apa sih, Bu? Untuk pertama kali kenapa saya mempunyai usaha olahan cabai, dikarenakan banyak sekali masyarakat atau petani di sekitar saya di Kabupaten Boyolali itu adalah petani cabai juga banyak. Ketika harga jatuh seperti beberapa waktu yang lalu sampai dengan hari ini, harga cabai sangat-sangat banget murah, sehingga banyak petani yang tidak bisa menikmati hasilnya karena tidak dipanen. Biaya panen dengan biaya upah tenaga tidak sepadan, sehingga dibiarkan busuk. Berawal dari itu dan keluhan dari banyak petani ke kami berusaha menginovasikan supaya cabai itu punya harga nilai jualnya yang lebih tinggi, dikeringkan dan bisa bertahan selama 2 tahun apabila proses pengeringannya benar dan cara packaging atau pengemasannya baik. Dari itu kemudian ada satu masalah lagi, setelah jadi cabai kering dibuat apa supaya bisa mempunyai nilai yang lebih tinggi lagi. Akhirnya kami buat salah satunya adalah membuat chili oil dari cabai masyarakat petani daerah sekitar Boyolali. Dan prosesnya sangat mudah sekali tapi harganya sangat tinggi. Itulah yang membuat kami berusaha untuk selalu berinovasi dan kami tularkan ke masyarakat di lereng Merapi. Alhamdulillah sudah ada juga yang produksi. Ibu, kalau untuk prosesnya secara singkat seperti apa, Bu? Untuk prosesnya yang paling utama dan penting itu adalah bagaimana mengeringkan cabainya. Karena tidak semua orang bisa berhasil dalam pengeringan cabai. Kalau pada umumnya cabai hanya setelah dipanen jemur begitu saja sampai kering, itu bagi kami masih salah besar. Karena apabila dalam proses pengeringan tidak benar, dia akan cepat busuk dan tidak bertahan sampai dengan 1 bulan. Untuk prosesnya, setelah cabai dipanen, segera cuci bersih, kemudian disortir, cuci lagi, kemudian dikukus. Jangan direbus, tetapi dikukus. Supaya apa? Supaya kandungan airnya tidak begitu banyak. Setelah dikukus, angkat, keringkan sampai dengan kering, bisa sampai dengan 7 hari. Sampai benar-benar dia berbunyi klek, krik gitu, berarti dia sudah kering dan bisa disimpan dengan kondisi tertutup rapat. Kemasannya itu bisa bertahan sampai dengan 2 tahun. Kami sudah sering sekali membuatnya dalam 10 tahun terakhir ini. Kemudian untuk proses pembuatan chili oil, salah satu proses turunan dari cabai itu adalah ketika cabai kering itu sudah benar-benar kering, langsung dihancurkan menggunakan chopper ataupun blender. Kemudian digoreng tanpa minyak atau orang Jawa bilang disangan. Masukkan ke dalam wadah, kita siapkan bumbu lainnya, minyak goreng, kemudian berambang merah, bawang merah, bawang putih yang dirajang lembut atau dicacah atau dicuper. Kemudian untuk rempah-rempahnya saya menggunakan kapulaga, kayu manis, kemudian cengkeh, kapulaga, bunga pekak atau bunga lawang. Untuk memberikan aroma rempah yang kuat karena Indonesia kaya akan rempah. Kemudian serai dan daun bawang. Itu yang membuat chili oilnya beraroma berbeda. Untuk bumbunya kami hanya menggunakan garam, minyak wijen sedikit, dan sedikit kaldu. Hanya itu. Itu bertahan berapa lama nanti? Bertahan bisa sampai dengan 1 tahun. Selama proses pengemasannya benar. Kalau untuk harga berapa, Bu? Harga untuk satu kemasan kami itu yang seberat 150 gram kami jual dibanderol harga dengan harga Rp30.000. Kalau pesanan udah sampai mana? Untuk pasar, alhamdulillah kami sudah cukup lumayan. Yang terbesar ada di Jakarta. Karena chili oil itu belum begitu memasyarakat di daerah sehingga sangat digemari oleh anak-anak muda dan itu sebagian besar berada di wilayah Jakarta, Surabaya, dan Semarang.